Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah perbuatnya untuk hari akhiratnya atau hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah wa syukurillah, ayah bunda sekalian dimanapun kita berada. Pada hari ini kita akan coba mendiskusikan sebuah kajian muhasabah jiwa. Muhasabah jiwa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah mencoba memerintahkan kepada kita seekor hamba-hamba yang beriman agar bertakwalah kepada Allah. Hendaklah kalian, kata Allah, memperhatikan, melihat, memahami diri kalian, apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok kalian, untuk hari akhirat kalian, karena Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Bunda sekalian, para ulama menyebutkan bahwa ayat ini merupakan al-asal fi al-muhasabah, dalil pokok dalam pembahasan muhasabah. Ini dikarenakan bahwa bagaimana Allah memanggil orang-orang beriman untuk kemudian Allah perintahkan agar jiwa mereka melihat apa yang mereka telah siapkan untuk hari akhiratnya. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah menyuruh kita memperhatikan apa yang kita persiapkan setelah hari akhirat nanti, setelah kematian itu datang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Qala asanahum khuluqa. Ya Rasulullah, bagaimana orang mukmin yang utama itu? Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa'ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, siapa pula orang beriman yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti ziqra wa asanuhum lima ba'dahu istiqdada ulaikal a'yas. Orang paling baik, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan mereka yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka itulah orang-orang cerdas.
Orang yang paling cerdas itu kata Rasulullah adalah mereka-mereka yang banyak ingat kematian serta mereka menyiapkan diri untuk kematian. Jadi orang yang paling banyak ingat kematian, aksaruhum lil maut zikra, mereka yang paling banyak ingat kematian, wa asanahum lima ba'dahu isti'dada, dan mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Rasulullah katakan, ulaikal a'yas, itulah orang-orang paling cerdas. Ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, dalam hadis ini ada dua barometer kecerdasan menurut Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua perkara itu adalah, yang pertama adalah mereka yang mengingat kematian dan paling siap berhadapan dengan hari setelah kematian. Jadi orang yang paling ingat kematiannya dan dia paling siap menghadapi hari setelah kematian itu. Oleh karenanya Allah perintahkan kita, apa-apa yang kita telah siapkan, kita renungkan, kita renungi apa yang kita siapkan hari setelah kematian itu datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa itu akan merasakan kematian. Pertanyaannya adalah, kalau setiap orang sama akan menghadapi kematian, pertanyaannya adalah, apakah kita telah menyiapkan diri untuk menghadapi setelah kematian itu datang? Ya bunda sekalian, dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, aqyasu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang menundukkan dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Jadi orang cerdas itu adalah orang menundukkan dunianya, orang menundukkan jiwanya untuk menghadapi kematian. Wal ajizu, dan orang-orang bodoh adalah man attaba'an nafsahu huwaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan saja kepada Allah. Orang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, hanyut dengan dunianya, hanyut dengan hobinya, hanyut dengan kesukaan dunianya saja. Maka dia rela menghamburkan segala waktunya untuk dunianya. Kadang-kadang dari pagi datang ke pasar, ke kantor, lalu dia bekerja, itu bagus. Sampai sore, sampai malam, dia pulang ke rumah bawa pekerjaannya dari pasar, dari kantor, dimanapun. Dia bekerja sampai tengah malam, itu bagus. Tetapi pertanyaannya adalah, berapa waktu untuk Allah? Berapa waktu untuk Allah? Maknanya adalah berapa waktu kita untuk terpersiapkan ketika kita menghadap Allah. Makanya bunda sekalian, kita perlu merenungi. Ibnul Qayyim berkata, dana nafsahu, menundukkan diri itu maksudnya adalah ahasabaha, menghisap dirinya. Dia hisap dirinya, dia timbang-timbang apa yang dia kerjakan. Dia mengecek amalan dia tiap hari. Apa amalan dia tiap hari 24 jam sehari itu? Apa amalannya? Dia mencoba menghisap dirinya sendiri sebelum datang Allah menghisap dirinya. Ya bunda sekalian,
Semua orang pasti sudah paham bahwa kematian itu pasti datang menghampiri setiap manusia. Orang tahu bahwa ada hari kebangkitan. Tetapi ketika orang-orang kafir itu dia tidak meyakini, dia ragu, maka dia lemah menyiapkan dirinya. Dia ragu. Za'amal ladzina kafaru an la yab'asu qul bala wa rabbina la sub'antu summa lasutnabba'unan bima amiltum wa zalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak dibangkitkan, ragu dia. Dan mereka mengatakan bahwa kehidupan itu tidak hanyalah kehidupan kita dunia ini. Kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Ini dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Bunda sekalian, sehingga begitu pun orang-orang ateis, orang-orang yang senantiasa tidak meyakini ada Tuhan. Nauzubillah. Bunda sekalian, akan tetapi kenyataannya bunda sekalian, banyak orang yakin akan mati. Sebaliknya, dia yakin akan mati. Dia yakin akan dihisab. Tetapi mereka seakan-akan tidak mempersiapkan diri akan kematiannya. Seakan-akan mereka tidak takut akan mati. Seakan-akan mereka tidak akan mati. Seakan-akan seperti itu. Oleh karenanya, Umar bin Abdul Aziz berkata, aku, kata Umar, tidak melihat sesuatu yang meyakinkan, tetapi seakan-akan diragukan oleh manusia, seperti keyakinan manusia terhadap kematian, karena mereka yakin tapi tidak mempersiapkan diri untuk kematian itu. Bunda sekalian, maka kita senantiasa menghisab diri. Allah katakan dalam surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah juga berfirman, kata Allah, wa ja'akumun nazir, dan telah datang kepadamu peringatan. Bunda sekalian, ini menandakan para ulama mencoba menafsirkan bahwa peringatan kepada kita sudah banyak. Seperti rambut yang mulai beruban, tubuh yang sudah mulai goyah, kulit semakin keriput. Ini semuanya peringatan. Ingatan yang sudah mulai pelupa. Ini semuanya peringatan bahwasanya kita sedang menuju kepada kematian. Bunda sekalian, kenapa itu ada tanda-tanda itu? Supaya kita mengingat kematian. Makanya bunda sekalian, Rasulullah SAW tidak melarang kita untuk menyemir rambut, tidak melarang kita untuk menyemir jenggot, tapi jangan dengan hitam. Apa maknanya bunda sekalian? Kata Rasulullah, semirlah rambut dan jenggot Anda selain dengan warna hitam. Untuk apa maknanya? Supaya kita senantiasa ingatkan kematian, bahwa rambut ini adalah surat Allah kepada kita. Kulit adalah kita, kan hari ini terbalik. Orang sibuk untuk menggelau wajahnya, orang sibuk untuk menghitamkan rambutnya. Dia ke salon menghabiskan uang begitu banyak,
tapi dia biarkan jiwanya kering, dia biarkan tubuhnya tanpa ibadah kepada Allah. Padahal jiwa yang kering tidak bermakna jiwa yang hanya berzikir kepada Allah dan tubuh beribadah kepada Allah. Ini yang Allah tunggu-tunggu untuk kita. Kita hidup adalah harian ayah bunda sekalian. Sebagaimana Hasan Al-Basri menyatakan, ya abnu Adam, innama anta ayumu. Jadi, innama anta ayyam. Hidup kamu itu adalah kumpulan hari-harian. Maka apabila telah pergi sebagian hari-hari, maka pergi pula sebagian dari dirimu. Dan dikhawatirkan jika telah pergi sebagian dari dirimu, maka akan hilang seluruhnya dari dirimu. Artinya ya bunda sekalian, kalau kepergian daripada hari-hari itu bermakna adalah akhir kehidupan kita. Bunda sekalian, sesungguhnya seorang itu seumur. Semakin hari melewati diri seorang, maka semakin dekat kepada Allah. Hari terpakai bermakna bahwa dia semakin dekat dengan akhiratnya. Sesungguhnya dunia telah beralih ke belakang dan akhirat telah beralih ke depan. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya dunia itu beralih ke belakang. Apa maknanya bunda sekalian? Bahwa akhirat itu semakin dekat ya bunda sekalian. Ketika satu hari terlalui, artinya pergilah satu hari dunia itu, maka dekatlah satu hari ke akhirat itu. Sebulan seperti itu juga, setahun itu juga sekalian. Maka pergilah setahun dari tubuh kita dan setahun lebih dekat daripada akhirat kita. Bunda sekalian, usia 30 tahun, 40 tahun bermakna dan meninggalkan dunia 30 tahun dan 30 tahun lebih dekat kepada akhirat kita. Cuma ya bunda sekalian, berapa waktu yang Allah berikan? Kalau semakin mendekat itu 56 tahun, kita dekat kepada Allah. Kalau waktu itu hanya 57 tahun misalkan, maka berarti hari kita hanya tinggal 1 tahun saja. Bunda, dimanapun ayah bunda berada, kalau kita sudah meninggal ayah bunda sekalian, tentu kita akan mengatakan seperti Allah katakan dalam surah Al-Fajr, yaqulu la yatani qaddamtu lihasayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Aku berpuasa, aku bersedekah, aku berbaik. Inilah Allah ungkapkan penyesalan kita orang-orang manusia itu. Apakah dia kafir atau beriman? Orang-orang kafir jelas menyesal karena di hadapan mereka itu telah ada neraka Jahannam dan mereka akan dilemparkan ke dalamnya. Ya Allah, inilah balasan untukku ya Allah, yang selama ini ku abaikan duniaku. Aku sibuk dengan hartaku, aku sibuk dengan duniaku, aku sibuk dengan pangkat jabatanku. Sementara di hadapannya nampak neraka Jahannam, api yang menyala-nyala untuk lemparkan diri kita ke dalamnya. Ya Allah, dia menyesal. Kenapa aku dulu sibuk dengan duniaku?
Kenapa aku bermaksiat kepada engkau? Kalau orang-orang pedagang, dia mengatakan, kenapa aku sering mengurangi timbangan, aku berbohong. Para pegawai mengatakan, kenapa aku dulu sering korupsi dan sebagainya. Pemimpin mengatakan, kenapa aku zolim kepada anak buahku. Anak buah mengatakan, kenapa aku zolim kepada pimpinanku. Orang menyesal waktu itu ya bunda sekalian. Bahkan orang-orang beriman juga menyesal. Mengapa dia sedikit beramal? Seandainya dia semakin banyak beramal, tentu akan semakin tinggi derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dimanapun kita berada, hidup hanya sementara ayah bunda sekalian. Maka kita siapkan diri kita bertemu dengan kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan setelah kematian. Dunia hanya sementara, akhirat itulah selamanya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum, "Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahum wa la'ib wa innad darara al-akhirah lahiyal hayanul law kanu ya'lamun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Dunia illa matal ghurur. Sandiwara, tipuan sementara saja. Tapi karena tertipulah kita ya bunda sekalian. Kehidupan dunia ini hanya semua ya bunda sekalian. Karena kehidupan sesungguhnya itu adalah setelah kita kematian. Dunia hanya semu, senda gurau, sandiwara, tipuan saja. Sehingga ya bunda sekalian, harus sadar kita bahwa umur kita sesungguhnya tidaklah panjang. Tidak panjang ya bunda sekalian. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Umur umatku berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi itu. Jadi ya bunda sekalian, ini kisaran usia. Tapi banyak juga yang datang kematiannya sebelum itu. Tapi yang banyak mati itu pada usia 60-70 tahun. Nah ketika dia sudah 50-an usianya, 40-an usianya, artinya 2/3 sudah dilalui untuk menuju kematian. 40 tahun berarti 2/3 kehidupan dia sudah dilaluinya. 50 tahun hanya sedikit lagi. 60 tahun ya bunda sekalian, disebut dengan zona kematian, death zone, zona kematian. Tidak tahu apakah 60 tahun lebih sehari dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Nah ya bunda sekalian, maka yang utama adalah bagaimana kita mensyaratkan diri, menyiapkan kita untuk setelah hidup, setelah meninggal dunia. Ya bunda sekalian, maka para penyair kadang-kadang berkata, wa kam min fata amsa wa asbaha dhahika. Betapa banyak anak muda yang masih tertawa di pagi hari, wa qad ada khilal azwahahum zulmatul qubri. Dan di petang hari, tapi malam hari dia masukkan dalam gelapnya kubur. Di pagi dia tertawa, di siang dia masih segar, tapi sore hari dan malam hari dia telah dalam kubur. Ingat ayah bunda sekalian, diri kita. Sebaliknya mungkin kala malam kita masih saya hidup, tapi mungkin pagi hari telah tiada dan siang harinya kita dalam kubur yang gelap. Ya bunda sekalian, suatu masa ya bunda sekalian, nama kita akan disebutkan di surau, di masjid,
dengan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Sebutkan nama kita. Bunda sekalian, banyak orang meninggal tiba-tiba tanpa sakit. Sehingga para penyair juga mengatakan betapa banyak orang sehat meninggal tanpa dahulu sakit. Betapa banyak orang sakit yang disangka akan meninggal tetapi masih hidup saat ini. Ya bunda sekalian. Maka faman lam yamutu bisyayf mata bighairi. Barang siapa yang mati karena pedang, ta'addadat usbabu wal mautu wahida. Dan selainnya terdapat banyak sebab-sebab yang mengantarnya pada suatu kematian. Itu hanya sebab saja. Karena pedang, karena kendaraan, kecelakaan, karena musibah. Dan semua itu telah Allah catat dalam kitab Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fin anfusihim illa fi kitabin mubinah. Apa-apa menimpa dunia ini, juga dirimu, telah Allah catat dalam kitab Allah sebelum kita dijadikan. Semua apa yang kita lalui sudah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya bunda sekalian, kita siapkan diri kita menghadapi kematian. Demikian katakan Allah tadi dalam surat 18 itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dan setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Lalu awal kata-kata dan hendaklah kata Allah. Setiap kalian perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Tidak ada satupun yang dapat didustai daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan, semua kemaksiatan tercatat dalam kitab kita ya bunda sekalian. Ya bunda, dimanapun ayah bunda berada, saat ini kita sudah pada akhir kehidupan kita. Yakinkan bahwa ini akhir kehidupan kita. Karena ada subuh tanpa zuhur. Ada zuhur tanpa asar. Ada asar tanpa maghrib. Ada maghrib tanpa isya. Isya tanpa subuh. Artinya ya bunda sekalian, kadang-kadang di subuh kita ada, di zuhur telah tiada. Di zuhur kita ada, asar telah tiada. Begitulah ibu bunda sekalian. Itu pasti ibu bunda sekalian. Percuma ayah bunda sekalian sukses kita di dunia, punya rumah 2, punya mobil banyak, punya pekawan mewah, punya pembantu, pangkat tinggi, jabatan tinggi, harta tinggi. Demi Allah, semua tidak akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa? Hanyalah amal ibadah. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hidup dan mati kata Allah, supaya Allah menguji kamu siapakah antara kalian yang paling banyak amal ibadahnya. Ayah bunda dimanapun kita berada, marilah kita ayah bunda sekalian bermuhasabah jiwa kita, bahwa jangan pernah kita meninggalkan muhasabah itu dan enggan mengevaluasi, membiarkan perkara begitu saja dan mengampangkan semua urusan. Maka hal ini akan mengantarkan kepada kebinasaan. Inilah kondisi orang-orang terpedaya yang menutup mata dan berbagai akibat, larut dalam keadaan dan dia bersandar kepada Allah Maha Pengampun, hingga akhirnya dia melalaikan dia untuk bermuhasabah jiwanya. Kalau Allah Maha Pengampun, segera mohon ampun kepada Allah. Jangan tunggu esok. Jangan lalaikan bermuhasabah.
Bila demikian, maka mudah kita terjerumus dalam dosa-dosa. Maka ya bunda sekalian, yakinilah bahwa jangan lepas dari muhasabah diri kita. Jangan lepas daripada doa kita. Seandainya ya bunda sekalian, kita tahu bahwa suatu masa kita akan hadir dengan kematian kita, maka titik sebentar kita menunggu apa yang kita hadapi setelah kematian itu. Kalau kita mati ya bunda sekalian, anggap kita menunggu pada waktu itu. Setelah ini, apa yang kau hadapi? Dan bawa titik itu hari ini. Seandainya nanti sore, seandainya nanti malam, besok pagi, esok dan lusa kita mati. Apa yang kita bawa menghadapi kematian itu? Ayah bunda sekalian dimanapun ayah bunda berada, marilah kita ayah bunda sekalian senantiasa bermuhasabah diri kita. Nah ayah bunda sekalian, inilah pengantar muhasabah jiwa kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kapan waktu bermuhasabah, bagaimana bermuhasabah. Insya Allah kita akan coba bermuhasabah jiwa secara bersama-sama. Ya bunda sekalian, demikianlah kajian kita pada hari ini yang berkenaan tentang muhasabah jiwa. Semoga Allah ada maknanya, segala kebaikan milik Allah saja, segala keburukan dan kejahatan ada dari kepada ana Afriandra yang fakir ini ya bunda sekalian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.